kita menuju monetisasi nih. Waduh, berapa lagi, Kurang Cong? Kurang banyak. kurang banyak sih. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Masih di edisi angkringan lawan corona, jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, pakai masker, jaga jarak, vaksin, dan patuhi pemerintah. Hingga beberapa episode ke depan kita masih zoom dulu angkringan from home karena PPKM diperpanjang. Kali ini kita masih mau review film, tapi kali ini tidak film-film banget. Jadi balik lagi karena nggak ada bahannya. Jadi kita akan review series. Jadi kita ada di angkringan balik nonton. Kali kita mau bahas apa toh? What if? Marvel What If. Ya, Marvel What If. Jadi seperti biasa, sebelum kita biarkan ekspertis Rianto dan Dapi untuk mengomentari, gua akan review dulu. Jadi Marvel What If ini merupakan sebuah series animasi dari Marvel Studio. Iya, yang diadaptasi dari series komik yang dengan judul yang sama. Ya, yang diadaptasi dari series komik dengan judul yang sama. Jadi memang basically ini bisa dibilang spin-off enggak ya toh? Bisa sih, soalnya kan ini kan karakternya jadi itu juga ya. Ya, jadi gini loh, Marvel itu setiap ngeluarin series komik gitu ya, menceritakan arc story itu biasanya dia ngeluarin juga di endingnya itu what if dengan cerita yang berbeda gitu loh. Idenya sederhana, gimana kalau yang seharusnya terjadi itu tidak terjadi. Seandainya gitu kan. Makanya namanya What If. What If. Series Marvel What If ini hanya rilis di Disney Hotstar ya. Jadi ini sudah mulai dirilis sejak 11 Agustus kemarin dan masih ongoing. Udah sampai berapa episode tuh? Sekarang sudah sampai 4 episode. Jadi dia rilis berdasarkan janjinya itu rilis setiap Rabu. Rabu berarti kayak Loki kemarin ya? Loki kemarin Rabu juga ya? Gue nonton pas sudah selesai semua sih. Sama sih anjir. Jadi kita nggak terlalu ngeh ya. Tapi janjinya sih rilis setiap Rabu. Marvel What If ini disutradarai oleh Brian Andrew. Jadi dia tuh sering terlibat di beberapa film Marvel ya, kayak Avengers Endgame, Doctor Strange, tapi bukan sebagai director, tapi dia sebagai art department. Masuk akal sih. Ya, dan di beberapa film dia malah jadi animation director. Jadi benar-benar ini adalah project pertama dia sebagai full director di Brian Andrew. Sampai saat ini sudah rilis 4 episode. Yang pertama adalah What If Captain Carter is a First Avenger, terus Peggy, terus What If T'Challa becoming Star-Lord, terus What If the World Lost All Mighty Heroes, dan yang episode 4 itu soal Doctor Strange. What If Doctor Strange lost his heart, not his hand. Gue tertariknya juga karena Marvel nih benar-benar komit gitu. Jadi tokoh-tokohnya tuh juga yang dipakai buat ngisi suara beneran tokoh yang ada di MCU gitu. Iya benar. Iya benar. Jadi kayak itu ini nggak sih terhubung ke kontraknya nggak sih? Ada. Jadi yang masih dipakai ini ada beberapa ya. Kayak si Captain Carter, si Peggy Carter itu masih si Hayley Atwell, terus Samuel L. Jackson juga masih, jadi Nick Fury, Doctor Strange juga masih Benedict Cumberbatch. Tapi memang ini memperkenalkan tokoh baru nih cuy, yang belum pernah muncul sih, tapi di scene terakhir gitulah, yaitu si The Watcher. The Watcher. Yang suaranya diisi oleh Jeffrey Wright. Jeffrey Wright ini pernah main di Hunger Games. Tapi gue juga tertarik nih cuy karena Marvel What If ini adalah tribute untuk Chadwick Boseman. Jadi yang ngisi suara T'Challa di episode keduanya masih si Chadwick Boseman. Walaupun dia serius, jadi masih termasuk ke dalam project dia sebelum meninggal. Tapi memang posisinya kemungkinan sih udah lama ya. Tapi memang posisinya dia itu jadi Star-Lord kan, bukan jadi Black Panther di sini. Jadi dialognya ke si Yondu. Jadi gimana tuh? Menurut lu gimana tuh? Unik sih sebenarnya, banyak banget sih ya komik Marvel itu yang menurut gua lebih pantas buat diangkat ke animasi ya. Pertama karena animasi Marvel ini tuh
underdog terus cuy. Kalau dibandingin sama Maksudnya? DC itu nggak ada apa-apanya. Oh, Di situ rajanya animasi tuh asli dari segi cerita, dari segi penyampaiannya, dari grafis animasi itu udah paling bagus. Cuman di sini tuh ditunjukin kalau misalnya itu Marvel itu akhirnya bisa gitu loh, bikin animasi yang bagus gitu. Cuman yang menurut gua agak sayangkan tuh karena ini kan ceritanya nggak cuma sebuah cerita lu ikutin alurnya sampai akhir gitu, cuman cerita sepotong aja. itu cuman spin off, cuman diliatin gimana kalau seandainya ini kejadiannya ini dan ini cuma gitu doang. Oh, Gitu. iya, Kan bener. iya, kalau lu tanya orang-orang pun juga orang kalau ditanya yang udah fans banget sama film-film perkomikan ini ya, mereka tuh kalau ditanya animasi tuh DC tuh udah paling menang sih. Soalnya beberapa tuh dari segi cerita dia bener-bener exploit semua universe gitu. Misalnya kayak The New 52 segala macam tuh udah bener-bener udah kelar, namanya animasi di situ udah banyak yang dieksploit gitu kan. Sedangkan untuk Marvel itu ya cuman untuk beberapa komik aja yang dijadiin animasi dan rata-rata juga ceritanya nggak terlalu seru gitu loh. Di sini gua liatin dari segi animasi keren sih, dan untuk ide ceritanya yang diangkat What If itu ya juga bagus. Cuman ya menurut gua agak sayang aja sih kalau cuma setiap episode beda-beda sih gitu loh. Karena Nggak gua- continue ya. Betul, gak continue. Karena gua menginginkan sebenarnya kan bisa dilihat gitu kan di animasi itu mereka ngebuat karakternya pun juga dibikin semirip mungkin sama orang aslinya. Ya. Gue tuh mengharapkan spin off, cuman ceritanya ya Masih nyambung. ngikutin alur, ngikutin timelinenya si MCU. Marvel Universe gitu. Gue tuh pengennya kayak gitu. Cuman ya kalau yang gue lihat sih ya kayak gini ya. udah Masih sih, putus-putus nggak ya, apa-apa. masih Heeh, menurut gue sih ya it's okay lah gitu, walaupun Ya mungkin karena masih episode 4 kali toh ya. iya mungkin. Gue sangat kaget gitu sama style animasinya gitu kan, yang cel shaded gitu, maksudnya 3D animation gitu, nggak kayak animasi komik biasanya yang Sebelumnya. dua dimensi. Iya. Dan ini tuh keren sih, detail-detailnya juga bagus gitu kan. Minusnya ya itu yang gue bilang tadi kan, karena yang diangkat itu ternyata What If, bukan spin off yang lainnya yang menurut gue lebih cocok gitu loh untuk diangkat jadi animasi gitu kan. Tapi Karena menurut lu What If jadi animasi gimana cuy? yang menurut gue sih ya nggak masalah sih ya, padahal dia nggak ganggu timeline Timeline MCU yang apapun. aslinya gitu, cuman kayak selingan aja gitu loh. Oh ya, udah gitu. Yang penting lu tahu kalau seandainya kejadiannya kayak gini gimana gitu kan. Ya. Benar juga. Gue pertama kali lihat Agent Carter ke bulky gitu yang serem banget. Karena pada dasarnya dianggap bulky aja udah laki ya. Udah Iya, keren iya, banget bener. menurut gue. Terus jadi gue punya imajinasi sendiri kalau misalnya dirinya tuh kayak gimana aja, kocak kali ya. Udah gitu Kayak- pacarnya si Steve Rogers-nya masih Iya, Steve Rogers yang Steve Rogers cungkring kan. rempeng Yang gitu loh kan. cungkring, iya benar. Itu gimana jadinya? Gimana Iya Pi? benar juga sih, dan sayang aja dan kayak sebenarnya Iya. ada cerita yang bisa dibikin buat part 4 ya benar. Betul, harusnya sih itu gitu kan. Cuman kan Iya. kayak istilahnya ini kayak filler sih gitu kan, kalau misalnya Iya, film-film iya. anime Naruto kan ceritanya backstory dulu aja ya. Ya itu ya, filler sebelum doang. pertarungan selanjutnya. Ini tuh jadi kayak apa ya? Apa ya? Antologi apa ya kalau nggak salah ya? Antologi. namanya. Antols. Yang kata yang apa di tiap episode tuh nggak nyambung gitu maksudnya. Iya, benar. Iya nggak sih, gue lupa tuh ini. Iya. Ya, gue dapet sih yang apa lu maksud. Sebenarnya kalau dari nonton juga nggak berharap lebih sih, dah. Jadinya cuma buat menuhin imajinasi kita yang liar-liar Iya. gitu ya. Heeh. Bagaimana kalau misalkan ini kejadiannya kayak gini gitu ya. Iya, heeh. Gitu sih itu bener, nggak bukan nyari Indonesia juga, cuman ya udah sosok juga sih bener jatuhnya. Sosok. Tonton aja udah, So-so tonton aja lah sih. udah, Heeh. tonton aja lah udah. Nah. Daripada nggak ada tontonan. Iya, bener. Cuman iya juga karena ini masih episode 4 juga ya, gue belum belum berharap banyak sih. Ya, Berapa episode sih ini? Gue berapa episode sih totalnya? Tidak terinfo, tidak ada bocoran. Belum ada infonya ya? Iya, Iya. makanya. Jadi ntar apakah nyambung, apakah apa dari Ataukah episode memang ini? cuma Kayaknya niat dibikin kemarin- sepotong-sepotong? Iya Kayaknya benar. ada yang bilang cuma 9 episode deh. Gila. Ya, dan nggak mungkin jadi nyambung cuy, soalnya kan pada dasarnya kita nyeritain The Watcher doang gitu loh. Iya. Nyeritain Watcher ngeceritain ulang kalau misalnya kejadiannya kayak gini doang udah. Nah, itu dia. Dan itu nggak ada kontinuitasnya gitu loh. Iya.
menariknya nih ntar The Watcher nih di akhir episode nih apa gitu. Akan menjadi apa Pengaruhnya ya? apa. Iya benar, pengaruhnya Ya, apa. ya, ya. Masih karena masih episode 4 juga sih. Jadi menarik belum sih bisa kalau- banyak yang terkulik ya. Iya benar. Gue Oke. ngeliat Lucu. kegocek, takutnya kegocek kayak Kegocek Wonder diri Vision. sendiri. Kayak Wonder Vision kemarin. Iya, ya, benar juga sih. Gocek lagi. Gue udah episode berapa udah nggak tahu nih gitu. Iya, Oh, iya. taunya gitu. Kalau gua Ya. gua plusnya surprise sih gua. Apa tuh? Surprise. Karena tentu saja ini memanjakan ide-ide liar penggemar ya. Iya, yang benar. punya pikiran nakal gitu, yang suka muter-muterin role Oh. tokoh Marvel gitu. Akhirnya Gua kira pikiran kotor gitu ya. Akhirnya Ini tahu ini terwujud menuhin pikiran-pikiran kalau yang di bioskop tuh suka cerita-cerita sotoy soal iya. Marvel Wah, nanti enggak kok, nanti gitu. mati kok Iya ininya. bener, iya bener. Orang Tony Starknya nanti ditusuk gitu. Iya, iya, Nah, iya, ini bener, memenuhi. bener. Jadi, Ya akhir-akhir bioskop ada tuh biasanya. Anda sotoy-sotoy akhirnya terwujud nih di film ini. Iya, bener. Jadi secara tidak langsung tuh kita jadi penasaran gitu loh, cuy. Besok apalagi nih, siapa lagi nih yang mau diacak-acak kan? Gitu. Iya bener. Ya Oh, kalau iya, kita iya. nggak ngomongin The Punisher nih, ini kan memang bisa dibilang MCU animated pertama lah yang udah Ya. dibungkus dalam MCU ya. Ya, Dan ternyata emang nggak live action, nggak animasi. Emang Marvel Studio kayaknya mau nunjukin kualitasnya sih ini sih. ya mau unjuk gigi. Jadi dia tuh mau ngasih tahu nih, walaupun gue bikin kartun tetap box office nih. Jadi kita tuh ngebayangin gitu kalau misalkan, oh nih kalau orang beneran kalau live action, nih si Steve Rogers jadi gini, gimana gitu. Iya. Iya. Hmm. Gue juga jadi penasaran kalau Marvel Studio bener-bener bikin full 3D animation lo tau jadinya tuh. Iya, Bakal jadi kayak apa ya? iya makanya kan kalau seandainya dia berkontinuous gitu loh. Satu Jadi orang, satu ditambah aktor gitu. Waduh, ditambah banget. niat gitu kan. Wah, Heeh. gila sih menurut gue itu gila sih. Keren banget abis itu ceritanya masuk ke PS4. Waduh. Iya. Dan di pikiran gue seharusnya ya, itu pasti Raya itu Salim tuh. Kalah. Harusnya sih Raya Salim gitu. Harusnya ya kan? Iya. Gue suka sama tokohnya The Watcher nih. Disadari atau enggak, The Watcher itu kan pernah muncul ya di end scene-nya Guardian of Galaxy volume 2. Iya. Tapi waktu itu masih ada si Stanley kan, Iya. yang dia pakai baju astronot itu. Iya, Iya, yang dia nyasar. Iya. bener. Kita pun nggak tahu kalau itu tuh The Watcher kan. The Watcher, iya. bener. Dan ya cuma buat itu doang. Ternyata di sini dikasih peran yang cukup vital lah, dan Ya, memang sesuai sangat dengan pengaruh. karakternya sih, sesuai sama iya, iya. karakternya sih. Memang dia tuh di komik pun diceritakan dia seperti itu. Dan namanya juga udah menunjukkan karakternya juga. Watcher. Watcher. Si Marvel Studio bikin animasi yang kayak gini-gini tuh gue tuh selalu negatif thinking gitu. Gue tuh ngerasa Marvel tuh, nih gue kasih lu, mampus lu, mikir kan lu, bikin ide kan, lu bikin tafsiran sendiri kan lu, mampus lu. Oh kurang, nih gue kasih lagi 4 episode gitu. Jadi dia tuh kayak mempermainkan kita cuy. Ini jadi para pengikutnya Breakdown Channel Universe kan pada Soalnya berteori Di ya. komiknya pun juga gitu cuy. Jadi rilisnya tuh setelah main arc-nya itu udah kelar, habis itu dia dirilis tuh satu komik jebret what if gitu kan. Jadi orang kan langsung perasaan anjing apaan nih gitu kan, pasti baca ternyata seandainya kejadiannya begini gitu. Iya, iya, Gimana iya, mulut betul. lu gitu kan. Gua bilang, Yang gua kasihan orang tuh tuh- ini loh cuy. Kan orang kan ada orang yang udah ngikutin komik ya. Dia udah ngikutin komik, berarti kan dia udah terdesain alurnya sendiri nih. Iya. Set. benar. Terus nonton film MCU. Anjrit beda, tapi dia berusaha berdamai kan. Oke, gue ikutin alur MCU. Iya. Tahu-tahu keluar what if, anjir beda lagi. Jadi dia bisa gila cuy. jadi ini sebenarnya mau diajak kemana sih Lik? Sekarang kita geser ke scoring. Rianto berapa tuh? Gua jujur ya, gua mengapresiasi niatnya Marvel untuk bikin ginian. untuk apa bikin animasi. Secara bener dah, sumpah lu kalau lu berani nyari, lu kalau udah nonton Justice League, DC, Justice War segala macam, Flashpoint, Paradox segala macam, itu bener-bener apa ya, Marvel tuh bener-bener gak apa-apa ya. DC di animasi tuh Marvel memang ditujukan untuk anak kecil gitu loh, gak ada sisi darknya sama sekali. Dan sedangkan kalau untuk DC tuh komiknya animasinya itu bener-bener ditujukan untuk viewer dewasa, cuman masih bisa ditonton sama anak kecil gitu. Dan gua tuh suka sama caranya mereka kayak gitu. Dan gimana ya, untuk spin-off ya, untuk ngangkat series What If ini ke animasi tuh menurut gua adalah hal yang berani, apalagi nongolnya tuh setelah Loki ya kan. Lu tau Iya, kan Loki iya. branching multiverse universe
ketika orang sudah mulai berharap lebih ke Iya. multiverse dan pengen cepet-cepet nonton Shang-Chi kan. Jadi sebenarnya positioningnya ya bagus sih, cuman kadang-kadang ya lo bilang kayak tadi kan, yang orang tuh bisa jadi ngide gitu loh ya kan sih, berharap kalau misalnya bakal gini kan bisa aja jadi. Ya. Ya untuk gua sih gimana? Untuk gua sih 8,1. Anjir, ada satu. Kenapa ada satu-satu sih? Cuk. Satunya itu adalah untuk apresiasi gua, Marvel tuh berani bikin animasi akhirnya. Oh. Yang menurut gua tuh standarnya tuh udah di atas lah dikit gitu loh. Jadi Ya, keberaniannya Marvel Rasanya. nilainya 0,1 ya. betul sekali. 8,1 Dapi Gua 8 sih. karena KKM Marvel 8 sih menurut gua. ya Allah iya juga ya baru inget gua. KKM Marvel. Jadi ini KKM lah ya. KKM. KKM. ya. KKM. Oke. Standar yang Marvel lah. Oke. Kalau gua karena dia masih ongoing, jadi gua belum bisa memutuskan sih. Tapi menurut gua 7,2 lah. Wah, parah. Wih, Lu udah bela-belain subscribe Disney Hotstar untuk menjelek-jelekan mereka gitu loh, Con. Enggak jelek-jelek kan, karena belum selesai. Nanti Skornya kalau udah agak lewat dinamis ya. agak dinamis. Jadi kalau misalkan gue sampai ke episode 4 ini sih 7,2. Siapa tahu kan Dan pasti ada selanjutnya- yang mengejutkan. Tahu-tahu nambah turun skornya. Tahu-tahu mati semua kan, sisa Samuel L. Jackson, ya gimana dong? Masa tetap bagus nilainya. Kalau misalkan benar kata Rianto sampai episode 9, berarti kita akan review lagi habis episode 9. Ya tapi kan itu kata kita ya. Ya, Kalau kalian gak setuju ya komen aja di bawah. Kalau setuju ya komen aja di bawah juga. Kalau suka ya bisa share dan like videonya. Ya bisa juga subscribe untuk mendukung Angkringan Baik. Kita menuju monetisasi nih. waduh, berapa lagi, Cem? Kurang berapa ya? Kurang banyak. Kurang banyak sih. Kalau mau dengerin cari juga kita di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Ya, tapi memang follower Instagram segitu-segitu aja ya. Ya, tapi Instagram kita di @angkringan.balik.kantor. Oke, daripada ada video life hacknya Rianto bikin kartu nama, ya, mending lu follow Instagram kita. Anjir. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.